Masih di Habar Prima, pembekalan melalui workshop yang dilakukan oleh DPC Partai Amanat Nasional Banjarmasin kada hanya dilakukan untuk kader Hanyar, namun juga diberikan pada kader lawas yang sudah duduk di DPRD Banjarmasin. Pembekalan dengan mengangkat tema peran serta kader wan calon legislatif dalam mensukseskan pemilu damai 2019 ini mendapat apresiasi dari anggota fraksi PAN DPRD Banjarmasin Eli Rahmah. Penduduknya berapa di Banjarbarat? Dicari itu. Pembekalan melalui workshop yang dilakukan oleh DPC Partai Amanat Nasional Banjarmasin kada hanya dilakukan untuk kader Hanyar, namun juga diberikan pada kader lawas yang sudah duduk di DPRD Banjarmasin. Pembekalan dengan mengangkat tema peran serta kader wan calon legislatif dalam mensukseskan pemilu damai 2019 di Hotel Grand Mentari Banjarmasin besokan Sabtu 6 Oktober 2018 ini mendapat apresiasi dari anggota fraksi PAN DPRD Banjarmasin Eli Rahmah. Menurut Eli Rahmah, workshop ini merupakan pembekalan yang sangat baik bagi kader dalam menghadapi pemilu 2019 mendatang. Sehingga, dukungan yang diberikan DPC PAN Banjarmasin pada seberatan kader ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Karena melalui pembekalan ini, maka setiap kader akan lebih mudah lagi dalam mendekati konstituennya. Eli Rahmah pun menegaskan, faktor pendukung khususnya mental memang wajib disiapkan. Hal ini sebagai penunjang untuk menghadapi pertarungan pada pesta demokrasi 2019 mendatang. Anggota Komisi 2 DPRD Banjarmasin ini pun berharap pileg nantinya berjalan aman, damai, wan tentram. Waya ditakuni strategi agar memperoleh suara terbanyak di Dapil Banjarmasin Timur, seperti pada pileg 2014 yang lalu. Eli Rahmah menyatakan, bila itu menjadi rahasia tersendiri. Tentunya, mau berusaha maksimal, wan jangan hanya berjanji kepada warga, namun harus bisa menjadi amanah. Jadi hari ini sedang dilaksanakan workshop untuk mensukseskan pemilu 2019, ya kan? Jadi alhamdulillah sudah berjalan dan ini adalah salah satu pembekalan untuk kami kader PAN Partai Amanat Nasional untuk melengkapi kontestasi pemilu 2019 di bulan April 2019 nanti. Dia sendiri mempersiapkan diri menghadapi pemilu mendatang seperti apa? Artinya perlu kesiapan dari segala faktor, ya kan. Mental itu yang pertama, yang kedua juga tidak mungkin kalau tidak ada kos politik, ya kan, artinya seperti itu. Tetapi hal ini adalah menjadi sebuah kontestasi politik yang mana mudah-mudahan harapan saya juga adalah berjalannya politik ini aman, tentram, damai, dan tidak ada hal-hal yang